Saya baru sadar nih kawan-kawan, ternyata ada gebrakan Kang Deddy Mulyadi membuat netizen geleng-geleng kepala saat HUT RI kemarin kawan-kawan. Ternyata Kang Deddy Mulyadi menjadikan ojol warga biasa sebagai tamu VIP. Sedangkan pejabat Jabar dijemur oleh Kang Deddy Mulyadi kawan-kawan. Saya baru sadar sekarang ya. Gara-gara ini akhirnya para netizen geleng-geleng kepala nih dengan Kang Deddy Mulyadi. Ini cuman ada di Jabar katanya. Coba kita saksikan bersama-sama bagaimana tanggapan para netizen ini ya. Ini pertama ya, bayangin aja Pemprov Jabar selama ini menggunakan tempat upacara di Gasibu. Kemudian kalau berkibar bendera, terekam dari kamera yang muncul tuh hotel. Nah, mungkin peristiwa itu tidak akan terjadi lagi. Kita melaksanakan upacara secara terbuka di halaman Gedung Sate. Masyarakat silahkan datang untuk menghadiri upacara. Kemudian juga peserta upacaranya tidak lagi melibatkan pelajar, tidak lagi melibatkan pegawai. Seluruh peserta upacaranya adalah anggota TNI, Polri, dan Satpol PP. TNI Polri saja yang ikut upacara, Satpol PP ikut defile saja. Agar upacara diikuti oleh orang yang biasa upacara, memiliki ketahanan fisik yang kuat, kemudian memiliki kemampuan untuk tidak bicara selama upacara, sehingga upacaranya bisa berjalan dengan tertib, masyarakat bisa duduk dengan santai untuk menikmati upacara bendera. Ada defile dan kemudian peserta upacara kan nanti seluruh pasukan elit dari darat, laut, udara, dan kepolisian itu hadir. Jadi nggak seperti biasa. Nanti 10 pasukan elit hadir. Ya biasanya warga sangat senang melihat yang pedofil. Tahun ini ada yang beda di upacara HUT RI Jawa Barat. Biasanya yang berdiri di barisan upacara cuma pejabat dan ASN. Tapi di era Deddy Mulyadi, tenaga kebersihan Pemprov Jabar juga akan ikut upacara HUT kemerdekaan. Ini bukan sekadar upacara, tapi bentuk penghargaan untuk mereka yang setiap hari menjaga kebersihan Jawa Barat. Inilah wajah pengabdian yang hadir di tengah masyarakat. Pekerja kebersihan menjaga lingkungan tetap bersih dan nyaman. Sementara semangat Pancawaloya menggambarkan nilai kehidupan masyarakat Jawa Barat yang sehat, baik, benar, cerdas, dan kuat. Mereka adalah bagian penting dari pembangunan. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang perjuangan di medan perang, tetapi juga tentang bekerja, melayani, menjaga, dan membangun negeri setiap. Gila, betul-betul gila ya. KDM betul-betul gila ya. Dia bukan hanya dicintai rakyat Jabar, tetapi dia juga dicintai seluruh bangsa Indonesia ya. Walaupun dia selalu dikata-katain ya, ingin dijatuhkan, tapi dia tetap ya ingin memajukan wilayah yang dipimpinnya. Dialah yang paling cocok untuk maju ke Pilpres selanjutnya nanti. Dia betul-betul gila itu. Ya. Walaupun dia sering dikatain gubernur konten, tapi nyatanya kontennya itu viral terus. Dan yang dikontenkan dia itu memang bagus, memberi inspirasi. Ya. Jadi untuk yang ngata-ngatain KDM itu gubernur konten, kalian seharusnya malu ya. Karena apa? Karena di zaman sekarang ada orang yang sebagus dia. Kalian wajar nggak mau konten. Karena apa? Kerjaan kalian pun kan apa? Jadi apa yang mau dikontenin kalian? Kerjaan kalian cuma ngadem di kantor, ya, ngarepi datang proyek-proyek besar. Itu yang mau dikontenin. Jadi hujat, ya. Kalau KDM itu udah jelas, konten dia itu memberi inspirasi dan memberi kemajuan untuk wilayah-wilayah yang dipimpinnya dan inspirasi untuk semua orang, ya. Jadi KDM itu memang betul-betul gila. Hebatnya luar biasa KDM. Kelar masak di dapur, buka HP, gue ngeliat postingan kayak begini. Tuh. Bupati Belitung dan Gubernur Jawa Barat Bapak Aingku tercinta ketika melakukan upacara 17 Agustus. Nah, ya para pejabat ikut panas-panasan. Bahkan kalau di Jawa Barat mah ya, justru tenda untuk VIP tersebut digunakan, dipersilakan untuk siapa? Untuk masyarakat. Keren, top markotop nih Pak Bupati dan Pak Gubernur ini ya.
Mantap, mantap, mantap. Memang harusnya kayak begini nih ya. Jangan dibiasakan giliran masyarakat, giliran para siswa, para paskibra, pada panas-panasan, ya kan? Lah para pejabatnya pada adem ayam di bawah tenda. Konsepnya salah itu. Lebih baik kayak begini, ya kan? Pejabat juga ikut panas-panasan di bawah teriknya sinar matahari ketika apa? Ketika memberikan hormat kepada sang saka merah putih ya, hasil perjuangan para pahlawan zaman dahulu kala. Pahlawan mah dulu buset buat ngedapetin tuh merah putih biar berkibar di atas tiang bendera begitu kan, sampai nyawa taruhannya. Lalu lu pada nih pejabat-pejabat sekarang mah cuma tinggal nerusin ya, tinggal enaknya ya. Noh, makanya kalau lagi memperingati hari kemerdekaan udah ikutan panas-panasan aja kayak begitu. Sama satu lagi, ya kan? Lu berjuang untuk rakyat, tapi nyatanya pada saat ini pejabat-pejabat tidak ada yang berjuang untuk rakyat. Paling cuma seekor dua ekor lah, satu orang dua orang begitu yang benar-benar berjuang, ya kan? Tolonglah buat yang belum berjuang untuk rakyat, kerja yang benar. Mentingin mulu kesejahteraan dewe kan, ya kerja yang pada benar-benar untuk rakyat ya. Masih mending lu lahirnya sekarang lu jadi pejabatnya. Coba kalau zaman tahun berapa itu, 1945, udah jadi perkedel roman-romannya, tipe-tipe pejabat yang cuma kerjanya duduk-duduk manis doang mah. Udah, bye. KDM gak perlu dibela. Wilujeng enjing wargi Jabar, netizen Pancawaluya, Sampurasun, izin menanggapi kontroversi banner startup KDM. Beliau itu politikus yang mapan. Gue yakin beliau selalu punya cara untuk menyelesaikan masalah. Justru kalau kalian maki-maki dan berdebat berkepanjangan, masalahnya makin lebih rumit dan menimbulkan perpecahan. Kalau kalian benar-benar pendukung KDM sejati, harusnya kalian percaya aja sama KDM. Kita harus sadar bahwa niat baik pun bisa disalahpahami. Walaupun kita harus akui bahwa sepak bola itu bukan ruang hampa. Siapapun bisa terlibat di dalamnya. Bahkan dalam sejarah, supporter pun sering memasukkan unsur politik dalam sepak bola. Kita tahu sendiri seperti Barcelona, yang itu bentuk perlawanan dari Catalonia. Tapi gue gak mau memperpanjang masalah ini. Dan buat Bobotoh, fokus aja buat support mental para pemain. Jangan buat mereka tertekan. Karena kalau Persib juara, KDM bangga, Bobotoh bunga. Aman gak? Upacara HUT RI di Gedung Sate kali ini bikin warga betah. Alasannya selain bisa nonton parade defile, KDM ternyata sudah menyiapkan jamuan makan untuk warga yang datang menyaksikan upacara. Tapi yang bikin ngakak, di tengah suasana meriah KDM malah nyeletuk soal kehidupan duda. Bapak Ibu, di Jalan Lingkar sebelah sana kami sudah menyiapkan sate makanan gratis. Mohon jangan berdesak-desakan, antri. Menurut saya cukup karena itu untuk 10.000 orang. Terima kasih. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Merdeka! 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 Bebaskan Jawa Barat dari duda. Nah, itu tanggapan netizen soal Kang Deddy Mulyadi kawan-kawan. Banyak lah. Pasti mungkin di antara kawan-kawan di sini pun baru sadar soal berita ini. Nah, maka saya beritahu lah kawan-kawan. Ya emang ada aja gebrakan Kang Deddy Mulyadi ini kawan-kawan. Bikin warganet geleng-geleng kepala ya kawan-kawan. Wah, kemarin kan sangat heboh sekali itu. Para warga net maksud saya menunggu HUT RI yang ada di Jabar kawan-kawan, yaitu coba kalau lihat di live Humas Jabar, provinsi yang live-nya banyak ditonton kalau nggak salah itu ya, silakan cek aja dan bandingkan dengan provinsi tempat kawan-kawannya itu Jabar kalau nggak salah ya. Ya kalau presiden wajar lah. Bagaimana tanggapan kawan-kawan? Jangan lupa tulis ke kolom komentar ya.